Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Aku wartakan karya Agungmu Tuhan, karya Agungmu, karya keselamatan. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Aku wartakan karya Agungmu Tuhan, karya Agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya Agungmu Tuhan, karya Agungmu, karya keselamatan. Salve Sobat Berbagi Pandangan Channel, berbagi pandangan, berbagi inspirasi. Jumpa kembali bersama Berbagi Pandangan Channel pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Om Kadal Mesir dan juga teman-teman yang nanti akan menyaksikan video ini dalam rekaman. Oke, pertama-tama saya ingin ucapkan dulu selamat Hari Natal ya kepada kita semua umat Katolik begitu. Yang merayakan kemarin pada tanggal 25 Desember. Untuk itu kita akan mengupas kembali kitab suci dari Kejadian ya. Kemarin kita sudah bahas Kejadian 6. Nah, di video kali ini kita akan membahas Kejadian 7 yaitu berjudul Air Bah. Tibalah saatnya kita untuk mulai pembacaan, tapi saya mau berdoa dulu ya Om untuk pembukaan. Monggo. Terima kasih Om. Sebentar ya. Saya tak ini dulu. Mari kawan-kawan yang dikasihi Allah, kita berdoa dulu supaya mendapatkan hikmat atas pembelajaran kitab dan semoga kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah gitu ya. Mari kita siapkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah kau curahkan ke dalam diri kami. Dialah roh kebenaran yang kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiranmu sendiri. Dan berkat dialah kami telah engkau lahirkan kembali menjadi anak-anakmu. Ya Bapa, kami ingin mendengarkan kehendakmu yang telah kau nyatakan dalam kitab suci. Dahulu engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu kami kini memohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Om Kadal, kita mulai ya. Ini dia, kita mulai dengan bacaan kita pada
Malam hari ini yaitu Kejadian 7, yaitu pada perikop air bah bersama Berbagi Pandangan Channel. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebat bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Ya, demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Oke. Nah, ini Om, dari bacaan kita pada malam hari ini ngeri ya kalau dibayangkan kejadian waktu itu. Sampai semuanya dilenyapkan gitu Om. Iya, gitu loh. Kalau ini tidak dianukan, manusia nggak bisa gitu loh. Sedangkan dengan kejadian itu aja apa hilang total? Tidak, masih tidak hilang Tidak. total.
Hmm. Residu-residunya masih ada pada diri kita. Hmm. Masih ada, nggak bisa hilang total. Itu nanti bisa terlihat dari kisah Nuh selanjutnya tentang keturunannya Nuh yang Ham itu. Sem maksudnya ya Om? Ya, Atau keturunannya kan 3, Sem, Ham, dan Yafet. ya? Ya, ketika terjadi semuanya sudah terjadi, kapalnya Nuh kan kandas, Nuh mulai kehidupan baru kan. Mm-mm. Nuh kan bercocok tanam, jadi petani anggur. Kemudian Nuh mabuk. Gitu. Oh ya. Ya, kan yang menceritakan keburukan orang tuanya kan si Ham. Iya. Ya kan. Nah ternyata kan kejahatan masih tidak bisa hilang total, residunya masih ada kan. Mm-mm. Nah ini hubungannya dengan pertanyaannya Pak Fauzi tadi. Padahal ini kan orang ini kan sudah melihat, sudah diberikan pelajaran yang besar oleh Tuhan. Ini loh, kalau kamu tidak bisa mengendalikan kejahatanmu akan seperti ini. Tapi masih ada di dalam dirinya Ham. Sehingga dia menceritakan keburukan ayahnya. Tapi 2 anaknya kan berbeda. Iya. Dari keturunan Sem ini nanti lahirlah suatu bangsa Semitik gitu loh. Dari bangsa Semitik ini nanti turun menurun sampai anunya Tuhan Yesus Kristus gitu. Iya. Kitab Kejadian ini sebetulnya menarik Kang. Gitu. Menarik banget. Karena tipologinya itu terlihat gitu ya Om, polanya gitu ya. Banyak hal yang nanti banyak yang berkaitan dengan kedatangan juru selamat kita begitu ya. Iya. Bakal akan banyak kejadian yang akan dialami oleh manusia itu nanti banyak gitu. Nah dengan Allah menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel, pertama apa? Diperkenalkan tentang penciptaan, tentang apa, tentang Tuhan, siapa yang menciptakan ini, kan dijelaskan kan? Nah, ya kan? Iya. Terus kemudian apa yang terjadi? Kejadiannya pemberontakan begini kejahatan. Akhirnya semua itu dilenyapkan oleh Allah, dimulai dengan hal yang baru gitu loh. Ini sejak kejadian Nuh, inilah babak baru dari Allah menggenapi janjinya. Menggenapi janjinya di Kejadian 3 ayat 15. Ya. Hal-hal begini sudah mulai diperkenalkan supaya apa? Supaya bangsa Israel nanti ketika Mesias datang tidak kaget gitu. Tapi ya namanya bangsa Israel, bangsa petakilan, mentang-mentang pilihan umat Tuhan, jadi pencilaan terus saya. Gitu. Iya, karena kejadian pilihan ya Om ya. Jadi rasanya teh kayak ada kesombongan tersendiri gitu ya Om. Iya. Nah ini yang lebih parah. Kalau ada pendeta yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, lo kamu yang dipilih, lo bukan kamu yang dipilih, itu bangsa Israel kok. Bagaimana kamu bisa ngomong sekali selamat tetap selamat? Bangsa Israel itu pilihan Allah, tapi dihapuskan sama Allah, dihapuskan dari muka bumi ini. Tapi muka masuk akal. Jadi berserakan malah ya Om ya. Ya, nanti lah itu. Nah ini seperti itu. Nah, ini apa tujuannya apa? Allah mulai menjalankan janjinya lah. Nanti itu diceritakan seperti begini. Nanti anunya begini. Jadi yang menciptakan kamu itu bukan itu berhala-berhala itu yang menciptakan kamu. Yang menciptakan kamu itu adalah Allah gitu. Allah itu satu-satunya penguasa, satu-satunya pencipta. Makanya Musa menelurkan sebuah Shema gitu. Shema Israel gitu ya Om ya. Aduh, aku nggak pede. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Nah, dengarlah hai orang Israel. Gitu. Penguasa kita itu adalah Allah. Allah kita itu cuma satu. ya. Bukan kayak bangsa Babel bawa sesembahannya sendiri, Asitoret. Terus nanti bangsa apalagi bawa sesembahannya yang
dewa ikan itu apa namanya? Itu kan banyak gitu. Mm-mm. Kamu itu bukan diciptakan dari seperti itu gitu. Bukan, yang ciptakan kamu ini. Nah, makanya dipisahkan kan dari awal. Begitu. Iya, Menarik misalnya. betul Om. Nah, ini yang menarik juga ya Om untuk kejadian 7 ini. Saya penasaran dengan ayat 2 itu Om. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Nah ini saya penasaran, apakah di zaman Nuh ini sudah ada pengkotakan ya antara yang haram dan yang tidak haram gitu. Kira-kira gimana menurut Om Dal? Bang, yang haram dan tidak haram itu Mm-mm. belum ada pengotakan. Hmm. Belum ada pengotakan. Itu. Belum ada pengotakan. Gitu. Cuman Allah itu menghendaki kelayakan dan kepatutan. Mm-mm. Gitu. Contoh, Nuh kan jadi petani anggur. Mm-mm. Gitu. Layak enggak Nuh minum anggur? Layak kalau secukupnya. Tapi Iya. kalau sampai mabuk begitu, Nah itu dia jadi masalah nanti. nah, kan nggak pantas begitu. Nah inilah yang mau diterapkan sama Tuhan nanti kepada bangsa Israel setelah keluar dari itu. Gitu. Jadi ingin istilahnya kelayakan dan kepatutan, gitu. Yang layak dan tidak layak. Yang layak itu bagaimana gitu. Oke. Layaknya ya kamu makan secukupnya. Tidak dilarang pertamanya manusia makan apa-apa itu tidak dilarang. Tapi layak enggak kamu makan ini, gitu loh. Mm-mm. Terus layak enggak kalau kamu makan berlebihan. Gitu. Mm-mm. Nah ini diajarin semua. Kalau layak ya kamu makan. Kalau tidak layak itu bagaimana? Berlebihan. Lano itu kan tidak layak karena berlebihan sampai mabuk akhirnya. Oke. Gimana? Kalau menurut Akang gimana? Saya jadi teringat dengan yang Katsu pernah paparkan sebelumnya ya Om ya, bahwa kejadian mulai dari 12 itu kan ditulis lebih dulu gitu ya Om ya. Artinya dari yang Abraham sampai seterusnya. Nah, setelah itu kan apalagi ini yang ditulis oleh Musa. Oh, ini kebetulan Katsu sudah datang. Halo, malam Bro Katsu. Iya, halo selamat. Halo, brother. Aduh, ini pas. Kebetulan aneh mau nanya ini, Bro. Khawatirnya Biar tepar ini orang. Teman kita satunya ini tepar. sehat, Bro. Sudah sedia paramek, Bro. Sehat. Paramek. Tahu aja dia mabok pala. Gimana? Dia gini, habisnya Bro. yang Katolik yang bisanya ribut malah yang Katolik kan pusing kita jadi orang Katolik. Katanya Katolik paling bener malah Katolik yang bikin ribut laporannya. Pusing pala aing jadi pewartanya juga. Aduh DJ. Mengapa ini terjadi gitu? Itu belum bertobat ya. Baru kemarin ngelewatin masa tobat pala aing jadi liar kan? Ya kalau yang bikin ribut bukan yang Katolik mah ya oke lah kita santai-santai sa. Ya ini malah yang Katolik yang bikin gara-gara pusing pala aing makanya. Yang unclean malah yang Katolik gitu kan. Aduh. Aduh. Unclean spirit jadinya nih. Aduh. Itu yang lagi berheboh ria di sana, jangan-jangan hokmanya sudah dicabut itu Katsu. Oh. Hikmatnya tidak ada gitu, jangan-jangan ya. Ya, Lagi dicabut. begitulah ya. Aduh, ampun deh. Nah, ya ampun ini. lah Bang. Gimana? Gini bro, gue tertarik gitu dengan ayat 2. Ini kan di zaman Nuh itu kan
kalau menurut redaksi ayat 2 kan dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina, tetapi binatang yang Mhm. haram 1 pasang jantan dan betina. Nah, bukannya di zaman Nuh ini tuh belum ada pengkotakan antara yang haram dan tidak haram ya bro ya? Itu yang Kita pengen nggak ada tuh. bisa kita nggak bisa memastikan bahwa sudah ada atau enggak yang seperti tadi Bang Kadal sudah sampaikan di awal. Cuman kalau melihat konstruksi itu berarti kan cara penulisannya emang ini Mm-mm. nanti dari studi teksnya ini dua bagian yang kayak lepas sambung. Bagian yang lepas Hmm. terus sambung itu antara Yahwista sama sekali lagi sama yang tradisi P itu, Priester, yang dari Hmm. tradisi para imam. Nah, makanya nanti di ayat 2 ini kita melihat pengaruh tradisi para imam itu. Ini Mm-mm. memang ada pengaruh tradisi para imam ya. Mm-mm. Terus terang kalau yang ayat 2 karena nanti yang menarik salah satu poin yang menarik kalau kita lihat secara konstruksi ayat 1 sampai 10 itu Mm. nanti bahkan kalau lihat di bahasa aslinya ini nama Allahnya disebut bergantian. Kadang nanti disebutnya pakai tetragramatonnya Mm-mm. YHWH itu Yang diterjemahkan Tuhan dalam huruf kapital semua. eh, nanti kadang disebut Elohim Allah. Oh, oke. Karena ini mau menampakkan dua sisi. Selain maha kuasa tapi maha pengasih. Ingat kan saya udah pernah jelasin kalau Ya. dipanggilnya Elohim, menekankan Mm. dia punya kemahakuasaan. Tapi kalau pakai tetragramatonnya, dia menekankan sifat maha pengasih. Nah ini mau menunjukkan, tadi kan udah dibahas sedikit, itu Mm-mm. yang agak khas di ayat kedua ini, itu binatang yang tadi yang cuman boleh sepasang justru yang menarik ya. Dari binatang yang haram ini ada satu pasang yang diluputkan. Ini mau menggambarkan tadi sifat Allah yang Maha Pengasih. Walaupun haram, Allah masih memberikan kehidupan. Pesannya di Hmm. situ. Ngasih kesempatan lah ya gitu kepada si Mhm. hewan yang Iya, ini ya haram lah begitu. iya. Jadi ini katakan terjadi semacam komparasi antara Mm. yang 7 pasang dengan yang satu Mm. pasang doang. Kalau yang 7 Mm. pasang kan nanti semua tipologi ke arah gereja ini. 7 sakramen Mm. soalnya. Harus 7 tuh salah satunya 7 Oh, sakramen. oke. Nanti dia jadi tipologi sakramen gereja di perjanjian baru memang. Maka Bahtera Nuhnya sendiri itu kan di pertemuan yang lalu lewat KGK sudah ditegaskan tipologi Hmm. ke gereja kita. Ya, Nah, maka bahteranya. di dalam gereja ini ada yang tadi satu pasang itu menunjuk pada yang kalau di bahasa Indonesianya pakai haram gitu ya. Mm-mm. Tapi nanti kalau di bahasa aslinya ada sedikit menarik karena tidak langsung mengarah ke haram sebenarnya. Tidak bersih kalau terjemahan dalam bahasa Inggrisnya itu mestinya tidak Oh. bersih, bukan langsung haram. Karena kalau Mm. terjemahan haram itu harusnya pakai bahasa Ibraninya Tame. Mm-mm. Nah, tapi ini nggak pakai itu. Nah, karena mau menunjukkan sekali lagi diluputkan dari bencana banjir besar itu tetap. Mm-mm. Walaupun tidak bersih, tapi diluputkan. Jadi Mm-mm. menunjukkan cinta kasih Allah kepada keturunan yang dibawa oleh Nuh. Jadi memang ini ngarahnya ke Nuhnya ya, gitu. Mm-mm. Mm. Pribadi Nuh ya, gitu. Oke. Berarti tidak tahir gitu ya, maksud kata-katanya bukan haram ya, tapi tidak tahir gitu ya, tidak bersih gitu ya. Bukan. Tidak bersih di sini nggak bisa digambarkan tidak tahir juga loh. Karena ketika dikatakan tidak Oke. tahir ini kan mau menunjukkan tadi yang Bang Kadal bilang keberdosaan. Oh, ya ya. Di situ Ya. nyambungnya. Kalau di Ibraninya itu koser dan hakoser itu loh. Kosher. Layak dan tidak Ya, layak. Koser. iya Bukan itu. haram dan tidak haram. Koser. Koser dan tidak koser itu. Berarti layak dan tidak layak gitu. Mm-mm. Gitu. Karena mau menunjukkan lebih ke arah keberdosaan ya Bang Kadal. Kita nggak, kalau haram kan, kalau hukumnya haram dalam tradisi Yahudi tuh udah tidak bisa berubah, harus ditolak begitu loh. Mm-mm. Kalau haram. Ya. Mm-mm. Kalau yang ini yang Tapi tidak bersih itu mau
menunjukkan nanti ada proses yang bisa di perjanjian baru. Makanya saya bilang itu tapi mesti tipologi, nggak Mm-mm. bisa dipahami tunggal di kejadiannya Iya. gitu. Oke, Mm. gitu dulu. Ini karena Oke. baru ayat 2. Ntar kepanjangan saya ngejelasin. Thank you, thank you. Oke, ini juga ada kaitannya nggak, Bro, sama yang waktu itu Bro Katsu bilang bahwa penulisan ini kan karena mundur ya untuk kejadian 11 ke belakang, 1 sampai 11 itu kan mundur kan, setelah kejadian 12 sampai 51 ya kalau nggak salah. Nah, jadi mungkin apa ya, penggambaran kata-katanya mungkin karena sudah ada apa ya, pengaruh mungkin gitu. Seperti itu nggak sih, Tetap, Bro? tetap. Makanya saya bilang ada pengaruh karena nanti dalam studi teksnya itu ada semacam yang saya bilang antara dua tradisi tadi Hmm. ada kayak diputus sambung. Jadi kalau dibayangin ini kayak penggabungan. Jadi kayak ada dua sebelumnya tuh ada dua tulisan, tapi coba Hmm. dilebur jadi satu Ya. gitu. Makanya kalau mau dibilang ada pengaruh karena dia ditulis belakangan pasti ada Mm-mm. gitu. Sip, 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 sip. Thank you. Om Kadal mau menambahkan? Monggo Bang Kadal. Sudah Oke, jelas. Dan ya, siap. kalau ini melihat kejadiannya seperti begini ya, ini kurun Hmm. waktunya panjang banget loh ya, Mm-mm. gitu loh. Jadi Allah itu ingin menunjukkan kasihnya, bukan Allah itu di semena-mena, begitu. Mm-mm. Ya, kejadian banjir Nuh, ini menurut buku yang aku baca loh ya, Mm-mm. menurut Apa itu? buku yang aku baca itu Bukunya apa itu, Om? Judulnya? judulnya line time chart. Oh, Chart itu CHRT ya, iya, iya. of the Timeline. ya, Mm-mm. timeline of the Winster chart, CUHRHCH itu ya. Jadi Church. memahami garis waktu sejarah gitu loh. Air bah ini terjadi pada tahun 5600 sebelum Masehi. Oke. Ini udah jauh hari diingatkan sama Allah, diajarkan supaya nanti kedatangan Mesias ini bangsa Israel jangan kaget, jangan terkejut gitu. Mm-mm. Karena nanti ini terus menerus gitu loh. Koser dan tidak koser ini berjalan kan, terus menerus beriringan sampai nanti kita mengangkat tabernakel, mengangkat apa, itu terutama di bilangan 2, mulai ayat 3 kalau enggak salah, pembagian bangsa Israel itu. Hmm. Itu kalau kita tarik garis lurus, bangsa kan 12. 12 itu kan dibagi 3-3 kan. Ya. 3-3 dari 4 arah mata angin. Itu kalau kita tarik itu membentuk tanda salib di tengah-tengahnya ini. Itu tabernakel. Nah, yang dimaksud Oke. tabernakel ini siapa kalau bukan Yesus? Mm-mm. Tempat bersekinanya Allah. Kalau dulu kan sekinanya di tabernakel itu kan di bait apa itu? Kemah suci itu kan. Iya, ruang maha kudus begitu ya, Om. Nah, itu. Jadi Musa disuruh membuat kemah suci, itu tujuannya apa? Allah untuk berjumpa dengan umatnya. Tapi di bilangan 2 itu sudah diingatkan lagi sama Allah, diperkenalkan lagi nanti ini kejadian 3:15 akan terjadi supaya bangsa Israel tidak kaget. Sukunya kan 12. Kan dibagi 3-3 itu. 4 mata angin. Kemah sucinya di tengah. Kalau itu ditarik garis, itu membentuk tanda salib. Oke. Bahkan nanti akan ada penyaliban ini akan terjadi. Setelah itu yang di tengah itu kemah sucinya ini siapa? Yesus Kristus itulah. Ini sudah diajarkan mulai awal. Padahal Nuh tahun 5600 ya menurut catatan sejarah yang ada. Continue kan? Continue terus diingatkan gitu. Sampai pada bangsa Israel itu dibilang itu dibagi-bagi. Nah kalau kita bacanya seperti sepur lewat kan nggak ngerti ini apa. Cuman tahunya barat, utara, selatan. Gitu kan? Iya. Coba perhatikan nanti itu. Kan dibagi-bagi tabernakel. Penyaliban ini memang sudah dianukan, nggak bisa diganggu gugat ini. Dan Alkitab itu sudah pas ya. Nanti arahnya ke sana kan. Iya. Nah,
penghidupan baru ini nanti akan muncul gitu loh di tengah-tengah kita, di tengah-tengah manusia ini nanti muncul. Hmm. Nah kalau sekarang pendeta mengatakan baptisan tidak menyelamatkan, lah kenapa kamu ikut Natal? Ya, itu nanti ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya, Om. Oke, juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina. Pokoknya angka 7 ini merujuk tadi kata Katsu itu sebagai tipologi 7 sakramen gitu ya. Nah, ini sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Nah, ini jujur saya agak bingung gitu ya. Kalau di ayat 4 ini kan 7 hari kemudian nanti akan ada banjir selama 40 hari 40 malam. Nah, kalau misalkan kita lihat yang ayat 23 gitu, 24 ya. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Ini teh gimana ya kok seakan-akan harinya kok beda gitu loh. Maksudnya gimana gitu ya? Bisa tolong dibantu nggak? Itu Kan, begini Bang. Misalkan kita pakai tahun depan ya, misalkan kita pakai tahun depan ya, mulai Januari sampai 17 Februari ya, istilahnya ini Allah sudah berfirman dan Nuh mempersiapkan segala sesuatunya kan begitu ya. Iya. Sampai tanggal 17 itu Batra ini jadi. Setelah itu tanggal 17 ini mulai terjadi bencana. Sampai 40 hari begitu loh. Maju ke depan 40 hari. Itu sampai 40 hari itu masuk bulan apa itu. Nah kalau 150 hari itu kan 5 bulan lebih kan. Oh, jadi maksudnya gini ya Om. Oke, 1 minggu lagi ya akan ada hujan ya, hujan 40 hari 40 malam. Terus dari hasil setelah selesai hujan itu sampai nanti 150 hari ke depan itu adalah masa sampai surutnya gitu, kurang lebih air itu ada di bumi gitu. Seperti itu bukan? Ya, tergenang. Bumi tergenang itu nanti selama 150 hari. Oke. 150 hari itu kalau katakanlah bulan ini 30 berarti kan 5 bulan. Betul nggak? Iya, iya. Wow, iya ya. Kalau dipikir-pikir benar juga ya, 40 hari 40 malam diguyur hujan terus gitu ya, sampai bahkan tadi gunung aja nggak habis nggak ada sisanya gitu ya. Terus akhirnya untuk sampai surutnya itu gitu berarti nunggu 150 hari ke depan gitu ya. Ya, gitu. Lah itu kalau 150 hari itu kalau tidak salah apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Juni, oke. Juni atau apa? Ya, kira-kira sampai Juni lah ya, misalnya ini mah ya. Nah, untuk mengetahui kejadiannya air bah itu dimulai kapan, dari Juni ini mundur 150 hari lagi, maka ketemu tetap di 17 Februari. Oh, oke. Gitu ngitungnya ya. Iya, seperti itu. Jadi bumi ini terbenam istilahnya. Terbenam itu selama 5 bulan oleh air bah. Coba bayangi, perahunya Nuh udah sampai mana ini? Waduh, gila ya, terombang-ambing 5 bulan lamanya ya. Itu persediaan makanan juga kayaknya harus cukup sampai 5 bulan itu. Iya, gitu. Persiapannya kan juga begitu matang begitu loh. Persiapannya ini nanti begitu benar-benar matang. Allah mempersiapkan ini dengan sangat-sangat teliti, tough meot istilahnya itu. Siap. Ya begitu. 150 hari itu menunjuk selama bumi tergenang air itu selama 450 hari. Kira-kira kalau pakai perhitungan sekarang itu 5 bulan. Dengan asumsi 1 bulan 30 hari.
Bener nggak? 30 kali 5 kan 150 kan? Iya. Mm-mm. Nah, seperti itu. Gitu loh. Nanti Pak RT jangan melencengkan. Apakah zamannya Nuh bulan Januari, Februari, Maret, April sudah ada? Nanti aku nggak bisa jawab lagi nanti. Pak RT itu sialan gara-gara Pak RT suka mengganti-ganti. Ini perumpamaannya seperti itu. Umpama, iya. Oke, gitu ya. Kurang lebih begitu ya, Katsu ya, perhitungannya ya. Eh, ini ayat 4 kan. Kalau ayat 4 saya pingin ngelihatnya gini dulu ya. Jadi ayat 4 ini kita ngelihat dua elemen. Dua elemennya itu memang yang satu hari nanti ya. Yang satu hari. Yang kedua itu nanti di bagian kalimat ini loh. Ini kan kalau kita lihat struktur kalimatnya, ini tuh ada dua bagian. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Ini kalimat yang pertama. Ya, entar Ya. kalimat yang kedua, aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Nah, ini sebenarnya dibentuk kayak begini itu yang pertama tadi kalimat itu mau menunjukkan tindakan Allah. Ini tindakan Allah sendiri loh. Datangnya banjir ini tindakannya Allah sendiri. Tapi ini nanti bukan mau menunjukkan bahwa Allahnya kejam. Karena di sini ada katakan kalau di terjemahan Indonesianya yang kata menghapuskan tadi itu mestinya kalau lihat bahasa Ibraninya itu diterjemahkannya lebih baik membasuh. Jadi dan aku akan membasuh dari muka bumi segala yang ada. Jadi memang unsur pembaharuannya tuh ada, terasa. Kalau pakai menghapuskan kan kesannya hilang semua. Iya, auto Nah, delete makanya ya. auto delete kalau menghapuskan. Tapi kalau dikatakan membasuh, yang tadinya kotor dibersihkan. Tadi kita ada kaitan dengan yang tadi tidak bersih. Ada cara menjadi bersih. Karena ini semua nanti tipologi. Bahkan kalau angka-angkanya tadi antara ini 7, 40, 150 itu nanti ini pakai bentuk sastra kalau yang ini ya. Di 7 ayat 10 dia 7 hari, 7 ayat 12 sama ayat 17 itu 40 hari. 150 hari di 7 ayat 24, bab 8 ayat 3. Ini udah masuk ke bab 8 ya. Entar 40 hari lagi bab 8 ayat 6. 7 hari lagi bab 8 ayat 10 sama 12. Jadi ini nanti ada bentuk sastra khususnya, tapi dia mau menunjukkan suatu periode digenapi. Dengan muter kayak begini ada penggenapan dari Tuhan sendiri. Nah, itu kalau nanti mau ditelisik, itu kalau membandingkan antara bab 7 ayat 11 dengan bab 8 ayat 14, itu genap 1 tahun turunnya air bah ini. Karena di 7 ayat sebelah, Nuhnya 600 tahun, di 814, Nuhnya 601. Jadi menggambarkan satu proses panjang untuk pembasuhan, pembersihan manusia dari dosa. Nah ini maka hanya bisa dipahami semua pakai tipologi. Karena nanti apalagi yang bagian setelah 40 hari Nuh membuka jendela, itu ada tipologi ke arah Roh Kudus. Burung merpati ingat. Iya. Itu semua ada. 40 hari baru turun Pentakosta. Jadi itu sudah dipersiapkan. Makanya saya bilang dipakai pola sastra ini. Karena nanti ingat kuncinya tadi saya jelasin apa. Ini tindakan Allah sendiri awalnya saya jelasin. Iya. Jadi nanti ini penggenapan semua dari tindakan Allah sendiri juga. Maka mengarah pada pribadi Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Nah, gitu. Iya. Di ayat 16-nya ya, yang dan yang masuk itu adalah jantan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh gitu ya. Iya. Ya. Oke. Wow. Kita lanjut ya. Sekarang, nah ini
lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ini betul-betul dia bikin ya, itu perahu yang bukan bahtera lah gitu. Segede apa ya, kemarin itu kan kurang lebih panjangnya aja 900 hasta ya, kaki lah kira-kira ya kalau hasta ya satuannya. Panjang sekali ya, tingginya sampai 30, lebarnya 50 hasta. Waduh, muat semua itu ya. Oke, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah meliputi bumi. Yang tadi Katsu bilang nanti 601 begitu ya. Jadi setahun kurang lebih. Oke, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak dan istrinya. Iya sih, paling gitu ya. Ini berarti mencatatkan peristiwa detailnya ya, peristiwa kejadian banjir begitu ya. Kalau ayat lagi. Kejadian 7 ini ya. Oke, bertambah banyak di atas muka bumi dan gini bro, ada juga tafsiran lain ya dari kekristenan juga, cuman bukan Katolik begitu, mengatakan bahwa pada saat Nuh itu membuat bahtera itu kurang lebih sampai 120 tahun lamanya. Apakah itu benar nggak sih? Kok selama itu gitu bikin bahtera itu? Benar nggak sih? Kalau itu saya nggak terlalu melihat esensinya, karena lebih baik menggunakan angka-angka yang memang dipergunakan di dalam kitab sucinya ya, karena ada maknanya kayak tadi. Kalau yang tafsir dari luar begitu saya kurang, bukannya so anti atau bagaimana, tapi basically-nya kadang kan bahkan ada yang bilang ya, bahteranya Nuh itu udah diketemukan gitu kan. Kadang saya udah pernah nonton videonya. Kalau dalam teologi Katolik sekali lagi 1 sampai 11 itu bukan. Itu adalah refleksi teologis. Makanya kalau yang penelitian kemarin saya udah nonton yang video dari Pak Sastro itu, kan makanya cuman ukiran di pohon, tapi tidak bisa mengkonfirmasi bahwa akan ada bukti arkeologi Adam dan Hawanya. Gitu loh. Ya. Sama dengan peristiwa Nuh. Akan sangat sulit kalau mau mengempirikan ya. Karena yang sekali lagi bisa dibuktikan empiris Bapak Abrahamnya. 1 sampai 11-nya tidak rentang waktu perkiraan ya ada, saya akui secara arkeologi pun ya ada, tapi kalau mau melihat dalam katakan rancangan besar penciptaan dunia ini dengan memasukkan elemen-elemennya, kita sudah pernah menjelaskan perhitungan hari ketika Allah bertindak itu nggak bisa menghitung dengan 1 kali 24 jam. Iya. Karena di sini semua unsur yang kerja unsurnya Allah. Bahwa nanti Nuh yang mengerjakan itu pembuatan pun, saya rasa Nuhnya ini kan adalah buah refleksi dalam iman. Ya. Ya gitu. Maka lebih baik menggunakan yang saya bilang tadi, data-data yang secara kokoh diberikan di dalam kitab sucinya saja. Terus kita mengkomparasikan dengan bentuk sastra. Begitu. Oke. Iya. Tapi kalau ada yang mau menafsir demikian, silakan untuk kalangan mereka. Jangan dipaksa orang Katolik harus menerima. Karena kalau kami Katolik, kita mempergunakan metode ya Bang Kadal ya. Bukan metode asbun kalau kami. Kami metodenya kritik teks, kritik historis, kritik bentuk gitu. Ada metode-metodenya. Kalau yang tadi mungkin metode asal comot ya. Asal ambil dari luar ya. Bisa saja. Misalkan nanti ya suatu saat kita kan nggak tahu nih ya. Ini baru tahun 2022. Misalkan nanti 2040 ada yang bikin penemuan katakan bahteranya Nuh ketemu. Nah, terus ada orang tanpa penyelidikan teks yang kuat langsung mengadopsi pemahaman itu. Seperti sudah saya sering tunjukkan kan. Kayak permasalahan Natal, bahkan ada yang mengatakan Katolik hanya spekulasi teologis. Mereka nggak ngerti berarti. Semua yang dipahami itu memang pemahaman teologis namanya. Itu yang capek-capek ditulis oleh
orang-orang kudus, santo-santa, bapak gereja, bapak apostolik. Itu yang ditulis, pemahaman teologis. Jadi kalau nggak mau pakai pemahaman teologis, janganlah menjadi Katolik. Sudah salah kamar. Gitu. Nggak Iya, apa-apa iya. kalau nggak mau jadi Katolik, nggak apa-apa kan, saya nggak memaksa. Heeh. Gitu. Cuman ini tujuannya adalah untuk pemahaman teologis sekali lagi ya, bukan Iya, untuk tujuannya emang untuk pemahaman. memahami secara teologis. Oh, ini Bang Kadalku kemana nih? Eh, Iya, kepental kayaknya. iya, gitu. Kepental kayaknya, Bro. Heeh. Oh, ini dia. Mm-mm. Dah. Tuh, sudah back. Ya, bener nggak Bang Kadal? Jadi kalau nggak mau yang memahami secara teologis mah jangan jadi Katolik, salah kamar ya. Ntar kiang-kiang Ya, palanya ya. ya pastilah. Nanti tambah nggak karu-karuan nanti gitu loh. Nggak bisa ngomong seenaknya seperti begitu tanpa data yang nggak bisa gitu loh. Mm-mm. Nanti Alkitab ini jadi buku berdongeng. Kalau asal comot, asal tafsir gitu ya, jadi nggak ada gunanya sebenarnya, bukan pemahaman teologis yang didapat gitu ya, tapi pemahaman yang aneh-aneh malah. Iyalah Kang, gitu loh. Lah ini kan yang sering dibahasa-bahasakan dengan bahasa yang aneh-aneh. Kita tidak membawa doktrin, kita boleh berbeda pendapat. Nanti dulu, berbeda pendapat tentang apa? Gitu. Tafsiran kitab suci ini sudah ada, nggak boleh kita lawan gitu. Tinggal kita mau mengikuti apa enggak. Nanti kalau kita membuat teori sendiri, waduh repot lagi. Soalnya orang Katolik menafsirkan kitab suci bukan asal jadi, begitu loh Bang. Perenungannya lama ya, bukan hanya Ya, itu, bahkan iya, bukti-buktinya ini harus dicari dulu, valid tidak gitu loh. Buktinya ini bukti primer atau sekunder gitu loh. Makanya yang membuat sulit kan seperti itu. Iya, makanya di sini juga dari Kejadian 7 juga akhirnya dijelaskan lagi ada 8 yang selamat kan ya. Suaminya, Nuh sama istrinya, kemudian Sem dan Yafet beserta istrinya, berarti 8 orang ya, nggak lebih. Kalau di kitab lain sih katanya ada yang sampai lebih, ya oke lah, itu kitabnya mereka lah ya, kita nggak perlu bahas. Oke, mungkin udah dapat semua lah kira-kira ya untuk Kejadian 7 ini. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kira-kira ada tipologi atau apa yang bisa kita tarik begitu? Dari nggak ada kan? Oke. Semua ini tipologinya adalah itu loh, habis gelap terbitlah terang. Benar. Jadi kayak buku ayat-ayat Nuh itu Bang, memang nggak bisa dipahami kalau kita nggak mau memahami dengan perspektif perjanjian baru. Karena nanti akan terlalu samar-samar. Makanya saya bilang, karena ini dia memang menggunakan bentuk-bentuk sastra yang agak mengarahkan kayak tadi gitu loh. Mengarahkan ada suatu misteri, maka dia bentuknya kayak begitu. Makanya angka-angkanya juga tadi unik-unik ya, ada angka 40, ya kan, ada angka 7, kemudian juga ada angka 150 gitu. Oke. Nah, ini penuh makna simbolik kan ya, berarti. Jadi nanti memang. Kemudian juga hewan yang diselamatkan tuh jantan dan betina, yang apa, kosher ya, bener ya, kosher ya. Kosher. Cuma satu pasang gitu. Terus juga dalam tulisan ini ada kata Elohim dan kata tetragrammaton ya, yang ditulis huruf besar semua. Nah itu ada perbedaan fungsinya ya tadi ya. Satu sisi mau menunjukkan sikap tanda petik ketegasan, yang satu menunjukkan sikap kasihnya gitu. Jadi berimbang ya ternyata ya. Iya. Oke. Saya sudah nangkap semua. Mungkin kalau nanti ada teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar aja ya, gitu. Ntar di minggu berikutnya kita akan coba ulas lagi seperti karena tadi. Ini memang nanti bahkan untuk permasalahan antara banjirnya dengan masuk ke dalam bahteranya itu dia pakai
gaya bahasa kiasme itu. Kan saya udah pernah jelasin kiasme. Ya. Itu pakai lagi kiasme. Karena justru nanti yang mau ditekankan kalau melihat pola kiasme, masuk ke dalam bahtera dulu baru nanti banjir yang penting. Jadi kalau tadi itu memang dalam kaitannya dengan itu sakramen baptis, mau tidak mau harus diakui. Iya. Jadi sangat aneh ya bro ya kalau misalkan ada seorang pemuka agama mengatakan baptisan tidak menyelamatkan. Iya, karena mau tidak mau harus ya. Karena apa? Ini nanti air ini, kenapa ayat-ayat ini menggunakan air? Itu ingat Kejadian 1 ayat 6 sampai 7. Air yang dari atas dan yang dari di bawah. Ingat nggak? Iya. Kan itu Kejadian 1. Iya. Nah, ini yang di ayatnya Nuh ini kan air yang dari atas. Nah, ini Iya. mau menggambarkan gerbang dari langit tuh dibuka, maka hujan. Itu yang membersihkan. Jadi memang ada rahmat, unsur rahmat menyelamatkannya itu kan. Mau menyampaikan itu. Maka ini kayak yang tadi saya bilang, gerbang langit tuh dibuka, hasamayimnya dibuka. Jadi biar manusia bisa selamat. Ya kalau mau dibilang nggak ada kaitan ke situ susah, makanya sayanya yang sulit menerima pandangan itu, maaf gitu ya. Bukan saya yang keras kepala mau menang sendiri, karena melihat struktur bentuk sastranya tadi kiasme satu, terus kalau melihat menggunakan kalimatnya itu terutama di ayat 11, 7 ayat 11 kan. Iya. Terbelahlah segala mata air samudra raya dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Iya. Terbukalah. Jadi ini mau menunjukkan ini yang kerja yang di atas loh. Jangan Ingat main-main ya. Kejadian 1. Nah, iyo. Makanya kalau nanti jadi nggak berkaitan sama tindakan Allah menyelamatkan manusia, saya yang liar, Bang. Karena ingat nanti di Kejadian 1 ayat 7, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Nah, ini kita lagi bicara air yang ada di atas cakrawala nih. 7 ayat 11. Air di atas cakrawala ini mau melenyapkan semua dosa lah ya, kira-kira. Nah, hal-hal yang itu. berdosa. Nah, gitu. itu. Nah, bingung kan kalau terserahlah. Terserah. Ojo lah. Udah puyeng saya, makanya liar ngurusin orang abad 21. Biar Bang Kadal punya bagian itulah. Biar digigit-gigit lah. Puyeng malaku. Aduh. Dirimu mau baru menghadapi begitu aja sudah liar lah. Aku apa nggak berliar-liar? Aduh. Payah ya kalau misalnya ternyata dibilang baptisan tidak menyelamatkan. Lah terus Ya, ini itu. terbukalah tingkap-tingkap di langit ini buat apa? Nah. Cuma pajangan kan. Aduh, berarti Kejadian sampai Wahyunya belum tamat itu. Makanya tadi aku bilang STT-nya singkatnya dari sekolah tidak tamat itu. Aduh. Bahkan nanti kalau mau lihat ayat-ayat di bagian-bagian lain, peranan air tuh penting. Nah, itu dia. Gitu loh. Bahkan ada yang tafsir. Gimana Om? Ya, apa kan? Ya terus apa tadi? Nah, bahkan ada yang bilang begini kan, yang menyelamatkan itu bukan airnya, tapi bahteranya. Jadi kalau dibaptis templokin pakai balok kayu kali ya. Enggak Bang, makanya ini dia nggak mengerti struktur ayatnya berarti. Tadi kan saya bilang makanya pakai pola kiasme itu mau menunjukkan proses bagaimana orang bisa masuk bahtera. Sebenarnya dengan pola kiasme tadi, flood, entry to the ark, flood, entry to the ark. Nah, yang di tengah ini kan kebalik jadinya. Harusnya kan kalau ikut urutan peristiwa sejarah, kan banjir, terus masuk ke dalam bahtera, nanti banjir lagi, masuk ke dalam bahtera lagi. Nah, tapi kan kalau kita perhatiin yang di tengah agak kebalik. Masuk ke bahteranya duluan, baru ini.
Nah, itu sebenarnya mau menekankan untuk orang bisa masuk harus melewati banjir ini. Nah, banjirnya tadi kan saya udah jelasin. Sebenarnya terjemahan yang baiknya membasuh. Ya kita Iya, dibasuh dengan apa? air. Abad Masa 21. Lewat baptis kan satu-satunya sakramen yang membasuh kita ya air. Dengan air ya baptis. heeh, Dituang di kepala. Nggak ada masa yang lain. masa dibasuh pakai balok kayu? Ntar berdarah-darah kepala lagi. Dosa saya. Ya Om Dal ya. Ya, jadi aku berpikir tuh begini, Kang. Jadi kalau kelompok mereka dibaptis itu, jadi calon baptis ini urunan sewa kapal selam begitu ya. Terus kapalnya nyelam ke bawah begitu. Haleluya, puji Tuhan, penuh Roh Kudus begitu ya. Soalnya kapal kan yang menyelamatkan. Iya. Ya kan? Heeh, heeh. Itu loh dipilihnya air aja dia lupa. Allah itu setelah menciptakan terang, itu air kan. Iya, betul. Itu ada maksudnya. Ingat loh, abis penciptaan terang, itu langsung yang cakrawala. Iya, Terang itu dipisahkanlah air. terang itu udah nggak bisa diganggu gugat, mengarahnya tipologinya Yesus Kristus. Kalau ada yang Ya. ganti ya dia bertanggung jawab terhadap ini. Karena memang maksudnya terang itu adalah Kristus. Setelah Iya. Kristus itu makanya langsung baptis air. Mm-mm. Nah, jadi Setelah- kalau dipisahin konteksnya ya begitulah. Kita sudah lihat kan bahayanya pemahaman tanpa konteks. Iya. Asal aja ya, tinggal comot yang enak. Karena kan Aduh. yang menulis ini diberikan inspirasi Roh Kudus. Makanya urutan-urutan peristiwanya begitu rapi. Jadilah terang, entar jadilah langit. Itu ada maknanya semua, ada tipologinya. Kalau Iya. enggak mah ya kenapa harus disusun dari terang dulu juga kan orang boleh nanya, orang boleh mengkritik aja. Kenapa Allah ciptain terang dulu, nggak ciptain cakrawalanya dulu? Iya. Ayo, kalau ada yang nanya begitu, nah kalau dengan pemahaman yang kayak kita jelaskan barusan, urutan ini bahkan ada maknanya. Terang itu Kristus, habis itu kita baptis. Jadi lengkap. Iya. Ya lucu Kalau ya. enggak ntar diputer gitu. Matahari duluan, ntar habis itu binatang. Nggak bisa kan? Harus urut begini karena ada makna teologis tapi sekali lagi. Iya. Bukan spekulasi ya, saya luruskan. Ini makna teologis, bukan spekulasi teologis. Gereja Katolik nggak pernah pakai spekulasi teologis. Nah kalau kita menjelaskan seperti begini, kan kita mendapatkan sesuatu yang pokok gitu loh. Iya. Jadi nggak bisa berdasarkan asumsi. Gitu. Alkitab ini nggak bisa dipaksakan harus menurut pikiran kita, nggak bisa. Kita yang harus Tapi tunduk sama ya, Alkitab pikiran gitu ya. kita yang harus tunduk kepada Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ini adalah otoritas kebenaran yang mutlak ini. Nggak bisa sebagai kebenaran mutlak. Kalau itu dibolak-balik seperti Katsu omong tadi, kan mumet juga kita. Iya, iya. Apalagi dengan mengatakan baptisan tidak menyelamatkan tuh fatal sekali ya. Secara teologis saja sudah fatal itu ya. Ya sangat fatal, Kang. Itu Gitu. bukan fatal lagi, Bang. Namanya itu menentang kehendak Allah. Tadi saya udah bilang Allah menciptakan urutannya begitu. Wow, masih bandel lagi kau inilah. Bukan Allah aku. menciptakan dengan urutan demikian ada maksudnya. Allah itu kan maha, Bang, maha bijaksana, maha adil, maha kuasa, maha tahu, maha segalanya. Jadi ketika Allah melakukan, ingat tadi kata kuncinya, makanya saya bilang ayat itu menggambarkan Allah yang bertindak. Kalau sudah Allah yang bertindak, ya mbok yang jadi umatnya nurut toh. Gemes Wait, ini loh, Katsu, lama-lama saya biar orangnya sabar jadi gemes loh. Ayat 7 ayat 4 itu tadi inget loh. Aduh, Kejadian 7 ayat 4 inget ya. Iya, Nah, membasuh. sebab 7 hari lagi akunya ini siapa? Allah. Allah. Masih bandel lagi, mau kau ganti lagi, tak tempeleng kau kali ini lah.
Aduh, akunya itu Allah bukan Nuh. Yang menurunkan hujan Allah masih bilang nggak ada makna. Hujan Aduh, tuh air, naik. Nah, kamu minta sungguh ditempeleng Bang Kadal ini emang Bang. Tempeleng lah Bang lah. Susah bener. Akunya tuh Allah, bilangin dia. tunggu Iya. bro. Tadi yang bermaksud maha segalanya maha, aku kurang setuju karena ada satu maha yang tidak ada di Allah, yaitu apa? Mahasiswa. Ya kalau yang itu memang nggak masuk. Nanti lagi dibilang lagi ya harus rasis. Lah kan ini sumpek juga kepalaku. Lu kok bisa ada harus rasis barang ini? Aduh, udahlah itu. Ini kan udah Udah Bang, kelewat. ntar saya tambah emosi nih kalau ngomong orang ini. Aduh. Nah, iya loh. Ini pangkatnya pendeta, bro. Harus rasis. Coba bayangin hanya untuk apa ya? Supaya doktrinnya itu bisa diterima. Harus rasis. Apa nggak kopler kepala kita? Pendeta kelasnya kalah sama anak sekolah minggu. Aku jadi bingung kepala. Santo Longinus tuh orang Romawi loh. Itu perwira yang nusuk lambungnya Yesus loh. Iya. Itu terus ada wanita Syrophoenisia disembuhkan dari pendarahan itu. Syrophoenisia tuh Yunani. Rasisnya di mana? Iya, belum Raja Abgarus. Yesus kan? terus Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Itu juga perwira Romawi. Rasisnya di mana? Belum lagi Cornelius yang dibaptis. Cornelius itu orang mana? Orang apa dia gitu loh. Lukas itu siapa? Dari kalangan mana? Aduh, udah ntar saya tambah emosi. Udahlah Bang lah, udahlah. Ini udah sambil ngelus-ngelus dada loh ngomong. Mungkin Cornelius dalam pikirannya dia bukan dibaptis dengan air, pakai kapal kali, bro, ditabok. Langsung bocor Bang kepalanya. Baptis pakai kapal gitu, kapal tabrak kepala dia. Nggak usah kapal laut, kapal nelayan lagi nabrak kepala kita langsung pecah. Kalau orang Manado bilang langsung bocor kepala. Parah ya. Jangan. Jadi kalau ada ungkapan baptisan tidak menyelamatkan, ya sebaiknya tidak perlu didengar lah omongannya karena tidak bermutu ya. Iya. Apalagi yang menyelamatkan adalah kapalnya. Wah, sumpek kepala kita malah. Udah, jangan emosi, redam. Ini lucu aja Bang, itu mungkin dia kebanyakan nonton Ragnarok Generation itu kali ya. Record of Ragnarok. Oh iya, Record of Ragnarok itu yang superhero-nya saling ketemu itu. Mungkin mungkin dia bisa, ambil bisa teologinya dari situ. Teologinya dari situ, dari film kartun gitu. Jadi ya begitulah. Aduh, jadi hati-hati. Bisa seperti itu gitu. Jadi gatel Bang. Gatel bener. Ya. Nanti tinggal digaruk aja lah kalau ketemu sama orang yang seperti itu ya, yang mengatakan baptisan tidak menyelamatkan. Sungguh terlalu kau, saudara. Kamu baru mendengar cerita. Kita ini yang sudah menghadapi secara langsung kok bagaimana kamu untung nggak mati ngadak. Iya, aduh. Lupa deh ya. Kejadian 7 ayat 4. Ntar suruh buka Matius 28 ayat 18 sampai 20. Terus suruh dia ajuin ke LAI perintah Yesusnya kenapa pakai baptis gitu. Suruh ganti lah gitu. Kalau dia bisa, kalau diganti baru saya akuin dia bener lah. Apa-apa. Masa dibaptis pakai kapal? Aduh, jadi lucu ya. Jadi buat teman-teman jangan sampai terkecoh oleh ajaran-ajaran palsu dengan angin-angin yang bikin masuk angin ya. Kalau ada yang mengatakan baptisan tidak menyelamatkan, harus berhati-hati ya. Jangan langsung menerima, iya amin amin. Nah, jangan jadi pasukan amin juga di ketikan chat atau apa ya. Harus disaring dulu begitu. Ada yang tidak sesuai, nanti dulu gitu ya. Nah, supaya teman-teman punya pondasi secara teologis yang tepat begitu. Ya, mungkin seperti itulah diskusi kita pada video kali ini. Terima kasih untuk Om Kada, Bro Katsu ya sudah memberikan pencerahan ya pada video kali ini. Untuk ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai di sini dulu. Saya tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas sabda-Mu yang baru saja kami baca dan dengarkan hari ini. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Kami mohon tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami, dan curahkanlah rahmat-Mu agar kami mampu melaksanakan di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga sebagai perwujudan jawaban kami atas kasih-Mu kepada kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, buat teman-teman yang misalnya punya pertanyaan, jangan lupa nanti tulis aja di kolom komentar ya. Nah, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, saya Antonius, Berbagi Pandangan Channel, berbagi inspirasi, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih.